Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkuliahan minggu ini kita membahas modul 7 dengan topik Rehabilitasi Padang Lamun. Modul ini membahas tentang konsep dan metode rehabilitasi padang lamun. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan padang lamun, konsep rehabilitasi padang lamun, dan memahami metode serta teknik rehabilitasi padang lamun. Bahasan dalam modul ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah konsep rehabilitasi padang lamun, dan kedua metode rehabilitasi padang lamun. Keseluruhan dari modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ini. Materi pertama, konsep rehabilitasi padang lamun. Kerusakan padang lamun atau hilangnya padang lamun di suatu habitat, terutama di perairan dangkal, oleh aktivitas manusia merupakan masalah yang sudah menjadi perhatian global. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti terutama ahli-ahli ekosistem laut telah menyadari tentang pentingnya upaya untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan terhadap hilangnya atau kerusakan padang lamun oleh aktivitas manusia. Namun demikian, kerusakan padang lamun tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia, faktor alam juga menjadi faktor signifikan, terutama dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim. Salah satu faktor alam yang banyak menimbulkan kerusakan padang lamun adalah gelombang badai. Gelombang badai ini terkait dengan perubahan pola angin yang disebabkan oleh perubahan iklim yang intensitasnya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi gelombang badai ini dapat merusak ekosistem lamun dalam luasan tertentu akibat terganggunya struktur daripada sedimen atau substrat yang menggerus. Gelombang badai ini dapat menggerus substrat di perairan-perairan dangkal yang masih dipengaruhi oleh gelombang. Faktor aktivitas manusia di beberapa daerah yang menimbulkan kerusakan terhadap padang lamun. Ini beberapa ditemukan adalah karena budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut di perairan dangkal, terutama dengan metode lepas dasar, ini secara otomatis menutupi area daripada padang lamun, karena padang lamun akan tertutup oleh rumput laut, sehingga secara langsung akan mematikan mereka. Ada juga kegiatan praktek jangkar kapal di area padang lamun, penambatan perahu atau alur pelayaran, seperti gambar ini. Jadi ada area tertentu yang rusak
ya, karena digunakan untuk penambatan perahu-perahu di perairan dangkal, ya, dan juga kegiatan reklamasi atau pembangunan pantai, ya, seperti gambar ini, pembangunan pantai dia akan merubah pergerakan sedimen, ya, disposisi sedimen akan dapat menutupi area lamun. Ada juga kegiatan lalu lintas perahu atau kapal ini, kerusakan lamun oleh propeller. Ini tidak signifikan, tapi ini penting dikaji, ya, terutama aktivitas wisata bahari misalnya, olahraga air yang menggunakan boat, ya, ini dapat merusak lamun, ya, oleh propeller mesin kapal. Hilangnya atau rusaknya padang lamun di perairan dangkal oleh aktivitas manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian global. Ya, karena apa? Karena padang lamun ini menempati perairan dangkal, termasuk juga di muara, ya, mengemban banyak fungsi ekologis. Jadi fungsi-fungsi penting diemban oleh padang lamun, seperti sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati perairan dangkal. Oleh karena itu, kerusakan padang lamun perlu dilakukan pemulihan. Nah, kegiatan pemulihan padang lamun secara global memang belum berkembang sebagaimana rehabilitasi pada ekosistem lainnya seperti mangrove maupun terumbu karang. Nah, di seluruh dunia ada banyak upaya akhir-akhir ini untuk membantu memfasilitasi rehabilitasi padang lamun. Jadi mengembangkan teknik-teknik, metode dan teknik rehabilitasi padang lamun. Pada intinya, konsep rehabilitasi padang lamun yang perlu dipahami adalah kenapa padang lamun direhabilitasi. Pertama, dalam rangka menumbuhkan kembali lamun di lokasi yang mengalami kerusakan. Atau mungkin ada lokasi-lokasi yang kehilangan lamun terutama oleh aktivitas manusia. Rehabilitasi juga dalam rangka menumbuhkan lamun pada lokasi baru, ya, sebagai kompensasi kerusakan pada lokasi sekitarnya jika pada lokasi semula tidak dimungkinkan dilakukan pemulihan. Jadi ada lokasi-lokasi di mana padang lamun hilang atau rusak, tapi tidak dimungkinkan untuk dipulihkan kembali karena mungkin sudah ada perubahan tata guna perairan, atau karena faktor kerusakannya tidak dapat dihilangkan. Juga dalam rangka memperkaya jenis lamun pada lokasi tertentu, ya, dengan restorasi dan meningkatkan tutupan lamun pada lokasi tertentu. Nah, inilah beberapa konsep dari rehabilitasi padang lamun. Di dalam rehabilitasi padang lamun terdapat beberapa masalah kritis yang dihadapi yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian. Masalah kritis tersebut diantaranya adalah mengidentifikasi lokasi pada area yang cukup luas beserta kondisi lingkungan, baik kualitas maupun kejernihan air, untuk mengakomodasi rehabilitasi skala besar. Berikutnya adalah masalah berkaitan dengan mengoptimalkan metode yang sesuai dengan lokasi dan spesies yang sesuai untuk memaksimalkan kelangsungan hidup dan penyebaran lamun yang ditransplantasi.
Karena setiap jenis lamun itu membutuhkan lingkungan yang berbeda, lokasi yang berbeda, terutama berkaitan dengan substrat, tipe substrat perairan. Berikutnya adalah meningkatkan tingkat penyebaran spesies yang ditransplantasi. Jadi kemungkinan transplantasi ini bisa memperluas penyebaran dari suatu spesies. Masalah kritis lainnya adalah meminimalkan atau menghindari kerusakan di lokasi donor. Seringkali kegiatan rehabilitasi untuk pemulihan ekosistem, tetapi justru menimbulkan kerusakan pada lokasi donor, pada lokasi pengambilan spesimennya. Juga masalah kritis adalah mengatasi biaya tenaga dan waktu untuk penanaman area yang luas, karena ini umumnya adalah dilakukan secara manual. Dan terakhir adalah menetapkan kondisi yang diinginkan. Nah, selalu penting ini dalam pemulihan ekosistem sumber daya ikan adalah sangat penting menetapkan kondisi yang diinginkan dari kegiatan rehabilitasi tersebut. Apakah untuk mengembalikan atribut fungsional, artinya fungsi-fungsi dari ekosistem itu pulih, atau perbaikan mengembalikan struktural berkait dengan struktur komunitasnya. Mungkin ada spesies tertentu yang hilang. Berikutnya materi kedua tentang metode dan teknik rehabilitasi padang lamun. Rehabilitasi padang lamun dengan teknik transplantasi, ya, ini sudah umum dilakukan. Transplantasi ini ada dua macam, ada transplantasi spesimen vegetatif dan ada transplantasi spesimen generatif. Nah, namun transplantasi spesimen generatif inilah yang merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk memulihkan padang lamun di lokasi yang mengalami kerusakan atau mengembangkannya di lokasi baru yang sebelumnya tidak terdapat padang lamun. Namun secara global, ya, transplantasi lamun sebagai metode rehabilitasi atau mitigasi jangka panjang memiliki keberhasilan yang terbatas. Belum ditemukan praktek-praktek yang baik ya, dari keberhasilan rehabilitasi padang lamun. Hal yang sangat penting untuk keberhasilan proyek transplantasi adalah pemilihan lokasi dan penanaman yang cermat. Seringkali kegagalan dari transplantasi lamun ini berawal dari pemilihan lokasi yang tidak sesuai dan juga tidak didukung oleh teknik penanaman yang cermat. Jika transplantasi pada lokasi semula, jadi pada areal yang semula memang terdapat padang lamun, pertimbangan harus diberikan pada faktor yang menyebabkan hilang atau rusaknya padang lamun dan dipastikan bahwa faktor penyebab kerusakan itu sudah dapat diatasi atau dihilangkan sama sekali. Jangan sampai melakukan rehabilitasi di lokasi di mana faktor penyebab kerusakannya masih belum diatasi. Jika transplantasi pada lokasi baru, pada lokasi di mana sebelumnya tidak terdapat terumbu karang, tidak terdapat padang lamun, maka pertimbangan harus diberikan pada kecukupan cahaya untuk mendukung kehidupan lamun. Jadi sangat penting memperhatikan tingkat kejernihan air supaya penetrasi cahaya cukup ke dasar perairan untuk mendukung kehidupan lamun, karena lamun berfotosintesis. Juga pertimbangan diberikan pada kesesuaian jenis substrat dengan jenis lamun.
Ini sangat penting ya, karena masing-masing jenis lamun cocok untuk substrat tertentu. Nah, lamun biasanya ditransplantasikan dalam salah satu dari dua bentuk dasar. Jadi transplantasi secara vegetatif ini ada dua bentuk. Jadi pertama adalah transplantasi berakar telanjang, mulai dari tangkai, pucuk atau rimpang bersama rimpangnya. Ya, ini tangkai pucuk, ya, tentu dengan akarnya. Bisa juga dalam rimpang, jadi ada beberapa tangkai. Dan yang kedua adalah transplantasi lamun beserta substrat utuh. Jadi diambil spesimen lamun beserta substratnya. Ya, jadi ada dua bentuk dasar dari transplantasi lamun secara vegetatif. Untuk transplantasi berakar telanjang, ini biasanya dilakukan pada substrat berpasir halus. Ya, karena apa? Karena dengan substrat telanjang ini, ya, perubahan atau pergerakan sedimen atau substrat itu minimal di perairan tersebut. Pada kondisi perairan tenang, biasanya perairannya berpasir halus. Bahkan juga pasir berlumpur. Karena di situ daerah yang tenang berarti daerah sedimen disposisi, ya, berupa partikel halus. Nah, untuk transplantasi lamun beserta substrat utuh, ya, dengan substratnya secara utuh ini dicungkil beserta substratnya. Inilah yang lebih banyak dipakai, ya, karena sistem akar dan rimpang tetap relatif utuh dan ini akan memberikan peluang hidup dan penyebaran perluasan pertumbuhan lamun lebih terjamin, ya, karena tidak lagi menyesuaikan pertumbuhannya. Ya. Nah, ini beberapa bentuk, ya, transplantasi lamun. Jadi menanam kembali lamun dengan metode telanjang, berakar telanjang, tidak bersama substratnya. Nah, pada saat dilakukan transplantasi sangat penting mempertimbangkan penggunaan perangkat pelindung atau penstabil sedimen supaya tidak terjadi pergerakan substrat yang akan mengikis lamun yang ditanam. Dapat menggunakan jaring, ada juga menggunakan besi, tapi juga ada yang menggunakan konkrit blok. Ya, ada juga menggunakan tali dengan ajir, ya. Jadi perlu pelindung, penahan supaya tidak tergerus oleh arus maupun gelombang. Sisi penting lain dari transplantasi lamun adalah memantau hasil transplantasi selama skala waktu yang cukup. Namun dalam kebanyakan kasus pemantauan itu umumnya jangka pendek, ya, kurang dari 12 bulan. Nah, metode lain dari rehabilitasi padang lamun seperti dikemukakan di awal adalah transplantasi spesimen generatif atau penyemaian benih, ya, seeding. Jadi biji lamun, ya, ini diambil di alam, tapi tidak semua jenis lamun kita bisa temukan bijinya. Ya, biji yang dapat kita sering mudah temukan adalah
jenis Enalus, ya, yang yang bijinya besar, cukup besar, juga adalah beberapa jenis dari mungkin jenis dari Thalassia, ya, Thalassia bisa, Thalassia empirici. Nah, penyemaian benih dapat dilakukan di perairan terlindung atau muara. Jadi benih di alam, ya, benih biji di lokasi tertentu ini diambil, kemudian disemaikan di perairan yang relatif terlindung, bisa juga di muara, ya. Nah, bisa dengan model karung, ya, model karung seperti ini, ya, nanti biji ini berkembang. Nah, setelah cukup ukuran tertentu, baru dipindahkan ke tempat restorasi, ke area restorasi atau area transplantasi. Nah, tentunya ini membutuhkan penanaman yang cermat, seperti di awal dikemukakan, sebagai salah satu faktor keberhasilan itu adalah penanaman yang dilakukan secara cermat. Jadi demikianlah materi kuliah untuk rehabilitasi padang lamun modul 7 ini. Selanjutnya kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.